Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu filosofi atau landasan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebutkan oleh para ulama adalah taqlilu at-takalif, yaitu meminimalisir daripada beban atau kesulitan. Ibadah ini bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyulitkan, tapi ibadah adalah dalam rangka penyucian jiwa. Bahwa ibadah kita ini bertujuan untuk membersihkan diri kita, membersihkan lahir dan membersihkan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan agama itu menjadi sulit. Bagaimana ibadah itu menjadi sulit. Tapi bagaimana kata Allah, tujuan ibadah itu adalah liyutahhirakum, bahwa ibadah itu bertujuan untuk mensucikan diri kita. Mensucikan dari apa? Ada mensucikan secara lahir, secara zahir yang tampak. Berwudu, kita membasuh wajah, membasuh tangan. Ini membersihkan lahiriah kita. Di samping itu membersihkan juga batin, bersihkan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang mukmin yang berwudu, maka melalui wudunya itu berguguran dosa-dosanya. Mukmin yang berwudu ketika dia membasuh wajahnya, maka berguguran dosa-dosa yang dibuat oleh wajah. Ketika dia membasuh tangannya, maka berguguran dosa-dosa yang dibuat oleh tangan. Jadi ibadah wudu itu tidak hanya membersihkan secara lahiriah, tetapi juga membersihkan batin. Maka ibadah pada hakikatnya liyutahhirakum, agar mensucikan, membersihkan kita. Maka tujuan ibadah ini bukan dari segi bebannya. Betul bahwa ibadah, setiap ibadah pasti ada bebannya. Kita sholat pasti ada bebannya, wudu pasti ada bebannya, puasa pasti ada bebannya, zakat pasti ada sisi bebannya, taklifnya. Tetapi beban itu bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan adalah bagaimana ibadah itu membersihkan, mensucikan. Liyutahhirakum, kata Allah.
Ibadah zakat, ibadah salat diperintahkan, semua tujuannya adalah untuk membersihkan. Salat bagaimana membersihkan kita dari segala keburukan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana salat ini diharapkan membersihkan kita dari keburukan-keburukan. Ketika kita berdiri untuk salat, maka disitulah kita membuka salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa bagaimana ibadah salat kita ini adalah membersihkan kita dari segala kemusyrikan, membersihkan kita dari hati yang kotor, hati yang hasad, hati yang dengki, hati yang iri. Kenapa? Karena kita semata-mata hidup tujuannya adalah menggapai ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dalam salat itu doa iftitahnya saja yang kita praktekkan dalam hidup kita, maka menjadikan kita hamba-hamba yang bersih. Bersih lahir kita, anggota badan kita dari segala keburukan, bersih pula hati kita dari segala macam penyakit. Ini ibadah. Jadi ibadah itu bagaimana tujuannya adalah untuk membersihkan kita, liyutahhirakum, agar bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir kita bersih, lahiriah kita bersih dari segala keburukan, batin juga kita bersih dari segala keburukan. Nah, dua-duanya ini diperintahkan. Suci lahir, yang tampak-tampak ini bersih, anggota badan kita yang lahir ini bersih dari segala keburukan, pakaian kita bersih. Walibasuka fatahhir, pakaianmu sucikan. Begitu juga bagaimana hati kita bersih. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bisa menolong harta dan juga anak-anak, tetapi pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci. Maka tujuan ibadah ini adalah membersihkan kita, membersihkan dari keburukan yang tampak, begitu juga membersihkan batin kita, membersihkan hati kita, mensucikan kita dari segala macam bentuk keburukan-keburukan. Ini kata para ulama kita terkait dengan syariat, terutama terkhusus syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bertujuan untuk membersihkan, mensucikan, dan bagaimana meringankan. Jadi tidak memberatkan. Karena kaidahnya memang dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seorang hamba melebihi daripada batas kemampuannya. Maka ibadah itu bisa dipikul, ibadah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Kalaupun tidak mampu, maka pasti diberikan kemudahan, pasti ada keringanan. Dan bahkan kalau kita lihat syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat-syariat sebelumnya, itu bisa jadi syariat Nabi Muhammad ini lebih ringan. Seperti misalnya contohnya membersihkan dari najis, bersuci dari najis. Kalau kita cukup dibasuh dengan air, kalau kena najis dibasuh dengan air. Kalau najisnya najis berat 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau najisnya pertengahan dibasuh dengan air. Kalau najisnya najis ringan cukup dipercikan. Nah, itu di syariat Nabi Muhammad. Syariat sebelumnya disebutkan bahwa ada syariat umat sebelum kita itu kalau terkena najis tidak cukup dengan dibasuh,
Kalau pakaiannya terkena najis, maka pakaian itu harus dipotong. Idza asaba an-najis thawba ahadihim, kalau terkena najis daripada pakaian mereka, maka mereka diperintahkan untuk memotong. Kan lebih berat. Bahkan ada kalau di kita syariat Nabi Muhammad, alhamdulillah, berbuat dosa kita diperintahkan untuk bertaubat, taubatan nasuha. InsyaAllah diampunkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Yang penting kita tidak meremehkan dosa, tidak merendahkan dosa, tidak meringankan dosa. Syariat sebelumnya ada dosa yang mana mereka kalau ingin taubat harus mereka membunuh diri mereka sendiri. Jadi cara taubatnya dengan apa? Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan memohon ampun, tidak cukup dengan menyesal, tetapi bertaubat dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Ini kan berat nih. Kalau di syariat Nabi Muhammad SAW justru tidak boleh bunuh diri. Dosa besar bunuh diri. Maka tidak boleh, sebesar apapun masalah, seberat apapun beban, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Bukan bunuh diri jalan keluar. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Tidak boleh, haram, dosa besar. Nah, dulu syariat sebelum kita, syariat sebelum umat Nabi Muhammad, ada dosa yang dilakukan oleh mereka, justru taubatnya dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Maka kita Bapak Ibu, walaupun kita umat terakhir, Nabi kita Nabi terakhir, tapi banyak keistimewaan, banyak kemuliaan, banyak hal-hal yang diutamakan daripada Allah kepada Rasulullah dan kepada kita sebagai umatnya. Maka kita bergembira menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menikmati daripada syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.